Smile, sweet, sister, sadistic, surprise, sadis, saroni. Film dokumenter memiliki karakter tersendiri di mana audiens menyaksikannya antara serius dan rileks, sehingga produser dokumenter dapat melakukan beberapa alternatif gaya seperti humoris, puitis, satir, anekdot, serius, dan semi-serius. Ada tipe-tipe atau mode film dokumenter menurut Bill Nichols, yaitu seorang ahli film dokumenter dari Amerika. Nichols menerangkannya dalam sebuah buku karyanya sendiri yang berjudul Introduction to Documentary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dewi Murtasya Zulha di MZ News. Berita penting yang penting berita. Film dokumenter kritis adalah cara untuk menunjukkan kenyataan melalui potongan-potongan gambar yang disusun berdasarkan perasaan dan pandangan pribadi pembuatnya. Film dokumenter kritis adalah salah satu dari 6 tipe dokumenter yang dikelompokkan oleh Bill Nichols dalam bukunya, yaitu tipe dokumenter puitis, expository direct cinema, participatory, observasional, refleksif, dan performatif. Gaya film ini lebih menunjukkan keindahan visual dan irama gambar tanpa perlu menggunakan narasi atau teks jelas. Dalam tipe dokumenter kritis ini, yang paling diperlukan adalah proses editing atau printingan. Makna yang terkandung dalam film dokumenter kritis ini muncul dari suasana dan keindahan tampilan gambar, serta proses pengeditan menjadi bagian penting untuk membangun perasaan dan pesan yang ingin disampaikan. Sehubungan dengan ini, pemirsa, seorang mahasiswi semester 5 dari salah satu kampus yang berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dijerat hukuman pidana selama 1 bulan karena tanggapannya yang tidak mengetahui film dokumenter gaya puitis dalam sebuah video Instagram kini viral. Diketahui mahasiswi itu terlihat berpenampilan seperti wibu dan sama sekali tidak tahu tentang film dokumenter puitis ketika ditanya oleh seorang konten kreator. Ini dia cuplikannya. Iya, Boleh minta waktu sebentar? boleh. Saya di sini akan membuat konten tugas kuliah. Boleh jawab pertanyaan saya ya, Kak? Boleh. Sebelumnya nama Kakak siapa? Kebetulan aku nggak punya kakak. Enggak, maksudnya nama kamu. Oh, nasi. Nama aku Yuicha. ルリちゃん、はーい。何が好き？ツッコミよりもあなた。 Oh, Kakak Ibu. Dosen dah. Oke, Kak. Pertanyaannya tentang apakah Kakak tahu tentang film dokumenter puitis? Nah, Korea, itu aku nggak tahu. Apa itu ya film dokumenter kritis? Aku nggak pernah dengar. Nggak tahu, Kak. Setidaknya Kakak tahu lah sedikit tentang film dokumenter puitis itu. Apa ya? Menurut aku film dokumenter kritis itu nggak penting karena aku sukanya band anime. Menurut aku film dokumenter kritis itu nggak penting. Film dokumenter kritis itu nggak penting. Itu nggak penting. Siapa sangka dari video tersebut membuat panas mahasiswa lain jurusan teknik, tata boga, dan perfilman. Banyak komentar-komentar yang berisi kemarahan, ancaman, dan tidak sedikit pula yang menghina mahasiswi wibu tersebut, yang menyatakan ketidaktahuannya terhadap film dokumenter kritis.
Baik, kita lanjut. Selain mahasiswi BIP itu, ada mahasiswi yang malah mendapat pujian sekaligus penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto, atas pengetahuannya tentang teknik dalam film dokumenter British. Ini dia video. Hai guys, di sini aku mau ngejelasin tentang teknik-teknik dalam film dokumenter British. Yang pertama ada visual rhythms, yaitu gambar yang disusun mengikuti tempo-tempo tertentu, bisa cepat atau lambat, atau bergerak secara halus, sehingga kayak membentuk irama layaknya puisi. Kemudian yang kedua ada visual abstrak, yaitu gambar yang bisa berupa bentuk, warna, atau bayangan yang gak jelas tapi punya makna tersendiri untuk mengekspresikan perasaan dan suasana. Kemudian ada montase. Nah, montase itu apa sih? Montase adalah penyusunan potongan gambar supaya dari gambar-gambar itu membentuk makna baru. Nah, di dokumenter British, montasenya itu tidak beraturan atau tidak selalu logis. Kemudian ada penggunaan suara dan musik. Nah, ini itu digunakan untuk menambah emosi dan membuat film terasa lebih hidup, bukan untuk menjelaskan alur dari cerita tersebut, seperti bunyi alam, langkah kaki, atau suara angin, dan musik-musik tertentu untuk menambah emosi dan irama film. Kemudian ada pengalaman sensorik dan imersi. Teknik ini membuat penonton merasakan langsung suasana film. Kemudian ada perspektif subjektif. Dokumenter British sering menggunakan sudut pandang pribadi pembuat film, bukan berdasarkan objektif. Jadi, dari gambar dan suaranya itu mencerminkan emosi, kenangan, interpretasi subjektif dari si pembuat film tersebut terhadap suatu realitas yang dia alami. Jadi, bukan laporan fakta yang kaku, tapi semacam perwujudan dari sebuah puisi yang disampaikan si pembuat film. Baik, cukup sudah 30 menit kami menemani pagi Anda yang cerah mengenai yang penting berita yang saya sampaikan tadi. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.